Baik semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai network analysis pada software QuantumGIS. Ya, di sini saya memakai QGIS versi 3 atau Corda. Yang mana ini sudah long term release, sudah sedikit stabil dibandingkan dengan keluaran terbarunya. Ya, sudah terbuka. Pertama kita masukkan data vektornya terlebih dahulu. Kita ke layer, add vector layer, vector dataset kita pilih. Nah, di sini sudah ada data vektornya. Kita cari data jaringan jalan. Kita add, sudah ada. Kemudian kita add data vektor, yaitu untuk pemerintahan. Open, kita add, sudah ada. Kita beri nama dulu untuk setiap titik ini. Klik kanan, properties, labels, kita pilih single label. Untuk value-nya pilih remark, kemudian oke. Nah, sudah ada namanya. Untuk data vektor ini dapat diperoleh melalui InIO portal. Linknya yaitu ada di deskripsi. Kemudian kita akan aktifkan fitur network analysis. Kita aktifkan dulu processing toolbox-nya. Nah, apabila processing toolbox kalian belum ada, maka bisa diaktifkan melalui view, panel, kemudian checklist processing toolbox ini. Nah, pada processing toolbox ini kita pilih raster analysis. Nah, untuk QGIS versi 3 sendiri ini raster analysis sudah ada di processing toolbox. Nah, kalau kalian masih pakai QGIS di bawahnya yaitu versi 2 dan sebelumnya itu kalian harus install terlebih dahulu pluginsnya. Untuk pluginsnya sendiri saya taruh di deskripsi ya. Nah, kembali ke sini di raster analysis, di network analysis itu ada 5 fungsi. Kita akan coba satu persatu. Pertama itu short spread point to point, ini untuk menentukan jarak terpendek dari satu poin ke poin yang lain. Nah, ini pada vector layer-nya kita pilih jarak. Kemudian start point-nya kita tentukan misalkan di kantor kepala desa ini. Nah, untuk endpoint-nya sendiri misalkan kita ingin di kantor wali kota. Nanti sudah terisi koordinatnya. Nah, kemudian untuk outputnya kalian bisa save to file atau di sementara dulu di temporary layer. Kemudian kita akan, nah sudah terbuat. Ini kita simbologi dulu supaya lebih terlihat. Itu warna merah. Nah, ini jadi garis yang merah ini merupakan jarak terpendek dari kantor kepala desa ini yang kita pilih sebagai start point ke kantor wali kota sebagai endpoint-nya, merupakan jarak terpendeknya. Nanti akan terbentuk langsung menjadi layer. Kita close, kita coba yang shortest path point to layer. Ini kita aktifkan dulu. Nah, kita pilih jalan. Untuk shortest path point to layer ini yaitu dari satu poin menuju ke layer yang ada di layer ini. Nah, untuk poin misalkan kita tentukan poin mulainya dari sini. Nah, untuk endpoint ini ya berbentuknya layer ya. Jadi nanti mulai dari sini titik yang tadi kita tentukan menuju ke setiap titik ini, kantor camat, kantor kepala desa, dan kantor wali kota, kantor polisi juga ke titik-titik ini.
ini sudah muncul ya, cuma warnanya kurang kentara, kita ganti. Nah, jadi misalkan untuk titik awal mulai di sini dan titik berakhir atau end digantung di sini merupakan jalur terpendeknya ke sini. Dan untuk setiap kantor-kantor lainnya juga sudah terbuat jalur-jalur terpendeknya. Untuk yang point to layer begitu, kemudian kita coba yang layer to point. Untuk layer to point itu yaitu kebalikan dari tadi, dari point to layer, yang mana kita pertama pilih layernya dulu, yaitu layer pemerintahan itu yang titik-titik ini. Kemudian endpoint kita tentukan untuk dimana titik berakhirnya. Misalkan titik berakhirnya di sini. Kalau kita run, nah, sudah ada. Nah, kurang lebih sama kayak tadi yang point to layer, cuma ini kebalikannya, yaitu layer to point. Kita aktifkan lagi, kita coba. Selanjutnya itu yang untuk service area. Nah, untuk service area sendiri ini yang kita coba from point, misalkan kita pilih pointnya di sini. Nah, itu nanti akan menentukan sejauh mana area yang ditentukan di titik tersebut. Untuk area kita bisa menentukan sendiri. Ini kalau kita pilih sorters, maka kita masukkan distance atau jarak dalam satuan meter. Sedangkan apabila kita ini pilih factors, maka kita di sini isi itu waktunya, time. Kita coba sini isi 500 yang berarti 500 meter. Berarti nanti dari titik ini 500 meter ke mana saja. Nah, sudah ada. Nah, berarti dari titik yang kita tentukan awal di perempatan ini, di situ apabila service titik tersebut hanya 500 meter seperti yang ditentukan tadi, berarti hanya dari sejauh ini. Ini bisa kita buktikan, kita ukur memakai measure. Nah, 400 hampir 500 ya, berarti sudah jelas untuk yang sejauh ini dari tengah sini sudah 500 meter masing-masing. Nah, terakhir kita untuk service area from layer. Untuk from layer ini kita tentukan layer ya, yang akan ditentukan service area-nya. Sama seperti tadi, misalkan kita masukkan 500, berarti dari setiap titik ini akan ditarik jarak sejauh 500 meter. Nah, kita ganti dulu ya. Nah, berarti misalkan untuk polisi ini 500 meter, berarti sampai ujung garis merah ini ke sini. Terus misalkan untuk kantor wali kota, berarti service area sejauh 500 meter sampai ujung garis merah ini. Ya, seperti itu penggunaan untuk network analis di quantum ini. Nah, sekian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa melalui kolom komentar di bawah. Sekian dan terima kasih.